warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Kelas 6B. Siap, Kelas 6B. siap, Kelas 6B. siap. Siswa kelas 6B apa kabar? Baik, Siapkah kalian untuk hari ini belajar? siap. Semangat semuanya, dengan seksama siswa kelas 6B semuanya. Hebat, Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk tangan. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya, sudah sarapan belum? Belum. Nah, nanti ke depan kalau mau ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Supaya apa sarapan? Supaya energi kita tambah. Kalau kita sarapan itu kita mempunyai tenaga, sehingga dengan tenaga kita bisa berpikir, akhirnya kita bisa fokus sesuai dengan kelas kita fokus. Nah, terus masih ingat tidak pelajaran seni rupa yang kemarin? Masih. Ada berapa jenis macam simpul? 5. Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan simpul? Simpul kepala. Yang kedua, simpul lantai. Simpul yang ketiga? Simpul yang keempat? Tunggal. Dan simpul yang terakhir? Nah, dari 5 simpul yang kemarin kita pelajari, Bapak Ibu tanya lagi, simpul mana yang paling mudah? Kepala. Simpul apa? Kepala. Simpul yang paling sulit menurut kalian? Simpul? Nah, itu. Tapi kemarin pas waktu bikin kemarin, Bapak berikan tugas kalian dengan baik dan benar dan bagus sudah membuat 5 simpul. Artinya tidak ada kendala. Berarti artinya kalian mampu. Berapa? 1, 2, 3, 4. Tambahannya simpul dan ganjil. Nah, Bapak anggap kalian sudah bisa dan mampu membuat macam-macam simpul. Ya, tepuk tangan buat kalian. Langsung saja Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Langsung saja yang tidak hadir hari ini siapa? Coba lihat ada berapa tuh yang kurang? Absen kita. Tertinggal. Nah, nanti sesuai dengan kesepakatan kelas kita, jangan sampai tertinggal. Jadi itu menandakan bahwa kalian itu berhadir. Hari ini tanggal 20. Yang tidak hadir siapa tadi? Mau pindah. Ada yang tahu mau pindah kabarnya kenapa? Mau pindah. Mau pindah. Siapa lagi? Dan juga kalian tetap jaga kesehatan. Jangan yang aneh-aneh, jangan begadang. Lu begadang main. Begadang apa? Belajar ada main game. Nah, usahakan jangan begadang. Jam 9:30 sudah waktunya tidur. Ya, siap? Nah, hari ini
kita akan belajar tentang makrame. Sebelumnya ada yang tahu tidak makrame itu apa makrame? Belum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makrame dan membuat sebuah karya berupa gantungan kunci. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah murid dapat memahami pengertian makrame dan contoh karyanya. Nah, jadi makrame itu apa? Kemudian apa aja contoh-contohnya atau apa aja yang bisa dijadikan karya dari makrame tersebut. Kemudian yang kedua, murid mampu membuat karya makrame sederhana, gelap atau gantungan kunci. Hari ini kita belajar dulu tentang membuat gantungan kunci. Kemudian setelah kalian membuat, setelah selesai nanti kalian dapat mempresentasikan karya makrame dengan percaya diri. Nanti kita bagi per kelompok. Lanjut. Kemudian, nah, sekarang pengertian makrame. Makrame adalah seni membuat hiasan atau benda dengan teknik mengikat dan menyimpul tali atau benang tanpa menggunakan alat tenun. Artinya dia manual, dengan tangan kalian sendiri membuatnya. Membuat hiasan atau benda dengan teknik mengikat. Kita kemarin sudah belajar tentang teknik mengikat dan simpul kemarin, mengikat dengan cara simpul mati. Nanti kita menggabungkan antara simpul-simpul sehingga menjadikan suatu karya makrame tersebut. Yang pertama itu adalah kata makrame berasal dari bahasa Arab megramah yang berarti hiasan. Yang kedua, awalnya digunakan untuk menghias kain dengan simpul-simpul. Yang ketiga, ini makrame berkembang menjadi kerajinan tangan modern yang bisa menghasilkan karya dekoratif. Dekoratif itu maksudnya hiasan dinding, tirai, pot, gantung, atau fungsional, gelang, gantungan kunci, dan tas. Jadi tadi kita hari ini membuat gantungan kunci. Nah, gantungan kunci termasuk apa? Fungsional. Jadi kita hari ini belajar tentang apa sih? Nah, Bapak bacakan sejarah singkat. Nah, industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan infrastruktur di berbagai wilayah. Tadi makrame berasal dari bahasa apa tadi? Bahasa Arab, megramah atau hiasan. Nah, kemudian penyebaran Eropa abad pertengahan dan populer di tahun 1920. Kemudian awalnya untuk menghias kain dan tirai. Kemudian ini jadi kerajinan modern dan dekoratif. Nah, sekarang akhirnya makrame ini mempunyai daya beli dan bisa menghasilkan suatu penghasilan. Nah, fungsi makrame. Yang pertama itu adalah fungsional, bisa dipakai sebagai benda sehari-hari. Nah, seperti gelang, apalagi tas, gantungan kunci itu bisa digunakan untuk hiasan sehari-hari. Kemudian yang dekoratif, untuk mempermudah ruangan atau benda. Yang kedua, yang ketiga, keterampilan melatih keterampilan tangan, kesabaran dan kreativitas.
menjadi peluang usaha kerajinan tak. Nah, jadi makrame ini kalau kalian perdalam, kalian akan menghasilkan suatu peluang usaha dan akan menghasilkan apa? Duit. Nah. Kemudian manfaat membuat makrame. Yang pertama, melatih kreativitas. Murid dapat berkreasi dengan berbagai pola simpul dan desain. Artinya dengan ide dan imajinasi. Kemudian melatih kesabaran. Kira-kira bagian kemarin sabar kan ada maulah? Sabar kan ada? Kalau nggak ada sabar bisa jadi enggak? Ada, makanya harus sabar. Belajar menyambungkan, tarik kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, akhirnya nanti akan menjadi sebuah simpul. Kemudian proses ini membiasakan murid untuk sabar dan tidak mudah menyerah. Artinya kalian tidak boleh menyerah. Meningkatkan koordinasi tangan dan fokus. Nah, aktivitas mengikat dan menyimpul melatih keterampilan memotorik halus kalian juga. Kalian juga tidak hanya sabar, tetapi juga harus harus teliti. Kalau kalian teliti, maka tidak akan menjadikan sebuah simpul. Kemudian membantu murid lebih fokus dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, lanjut. Nah, bahan utama membuat makrame. Yang pertama, tali kur. Yang kedua, tali wol atau rame. Yang ketiga, benang kain. Yang keempat, kita ini adalah bahan utama untuk membuat makrame. Alat pendukungnya apa aja? Gunting. Apa lagi? Ya, di situ apa? Atau meja kerja. Nah, jenis-jenis simpul makrame. Yang pertama simpul mati. Ya, jadi nanti ada variasi antara simpul mati dulu, baru nanti kita anyam. Kemudian simpul anyaman membentuk pola rata, gelang atau tali atas. Yang ketiga adalah simpul ya, seperti yang digambar, untuk menggantung tali pada lingkar. Pernah melihat tidak makrame seperti ini? Pernah? Nah, ini juga termasuk makrame, tapi makrame menggantung. Kemudian yang terakhir adalah simpul spiral, variasi anyaman hasil berlilin. Nah, sekarang ini adalah langkah-langkah kita nanti akan membuat gantungan kunci. Nah, lipat tali, kemudian buat simpul anyaman kurang lebih 5 cm. Kemudian tambahannya lagi simpul spiral. Berapa senti? 3. Akhiri dengan simpul mati. Simpul mati itu fungsinya untuk apa? Untuk mengunci supaya tidak dia kembali lagi. Jadi dikunci. Kemudian yang terakhir adalah rapikan dan hias sesuai selera. Nah, ini adalah hasil karyanya. Yang pertama, fungsi gelang tas kaki. Kita hari ini akan membuat makrame sederhana. Nah, yang mana? Gantungan kunci.
create a simple macrame artwork. Macrame. Macrame comes from the Arabic word "rafana," meaning a lattice arrangement. Membuat makrame berupa gantungan kunci. Bagaimana cara membuatnya? Nanti kita habis ini kita bagi kelompok. Berikut alat dan bahannya. Langkah yang pertama, kita siapkan tali ukuran 60 cm dan 40 cm. Kita lipat dua seperti ini. Kemudian untuk tali yang 40 cm kita posisikan seperti ini. Nah, agar tidak bergeser, kita beri lakban atau selasi ban bagian ujung-ujungnya. Ini bagian atasnya. Itu bagian atas ya, yang nantinya jadi kakinya. Paham? Jadi nanti yang di atas yang kita lem itu nanti bagian kaki. Nah, dan bagian bawahnya juga kita beri lakban. Ada yang bikin tadi membuat gantungan kunci dari makrame terdiri dari berapa simpul? Bu, pertama simpul dan yang terakhir adalah simpul mati. Simpul mati. Jadi kita menggabungkan dua simpul hari ini. Ya, enak kerjaan lagi di buku kalau di buku sini. Nah, sebelum kita membuat makrame gantungan kunci yang sederhana, Bapak ingin tanya, apakah sudah membawa perlengkapannya? Nah, kalau sudah, Bapak bagi beberapa kelompok. Nah, untuk mempercepat, biarnya kelompoknya ini aja. Setuju? Kelompok ini aja, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, silakan perlengkapannya kalian taruh di mejanya masing-masing. Nah, nanti untuk ukuran untuk ukurannya 50 cm. Nah, membawa ada garis sekian. Ada. Ada kena.
duhur di sini berarti yang ini naik. Nah, sini ya di situ harus. Nah, kalau duhurnya di sini berarti ini yang ke sini.
apa? Siswa. Jadi langsung aja setiap kelompok dengarkan Bapak. Untuk kelompok 1 yang sudah coba lihatkan kepada Ibu. Kelompok 2 coba lihatkan kepada Ibu. Kelompok 3 coba lihatkan kepada Ibu. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah sekarang Bapak mau tanya, refleksi, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Simbol apa yang menurut kalian ketika membuat makrame gantungan kunci tali yang paling mudah? Simbol apa? Simbol mati. Simbol apa? Kepala yang menurut kalian mudah. Yang bagian mana yang paling sulit menurut kalian ketika membuat gantungan kunci tadi? Dari 2 buah benang tali cord yang masing-masing berukuran 100 cm bisa jadi Itu adalah makrame adalah seni membuat hiasan atau benda dengan teknik mengikat. Nah, mengikat dan menyimpul. Sampai di sini sudah paham? Paham? Salah. Semuanya capek? Sekarang kita ice breaking dulu. Sebelum istirahat kita ice breaking dulu. Gerakkan badannya. Iya, goyang-goyang. Buka badannya.